Apa kamu mau berpoligami? Aku rela kamu berpoligami, tapi dengan 2 syarat. Pertama, kamu boleh menikah dengan perempuan yang derajatnya ada di bawah aku. Dan aku sudah menentukan siapa perempuan itu. Kedua, hamil dan melahirkan, maka dia harus meninggalkan rumah ini dan meninggalkan anaknya di sini. Hanya dengan 2 syarat itu kamu boleh berpoligami. Siapa perempuan itu, saya? Perempuan itu Aisyah. Hari ini kamu akan menikah dengan suami aku. Jangan sampai kamu menceritakan hal ini ke siapapun. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimulai? Iya. Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Para saksi sah? Walhamdulillahirabbil alamin. Mulai hari ini, kamu tinggal di kontrakan yang sudah saya sewakan untuk kamu. Bagaimana dengan Alif? Ya, Ali tetap tinggal di sini. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding official berdasarkan catatan kasus. Banding official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Saya adalah asisten rumah tangga keluarga Pratama. Nyonya Anggini dan Mas Hanung telah 10 tahun belum dikaruniai keturunan. Padahal Mas Hanung adalah pewaris tunggal di keluarga itu. Ibunya Mas Hanung, Nyonya Aida, meminta putranya untuk menikah lagi. Sejak saat itu, sering terjadi konflik antara Nyonya Anggini dan mertuanya itu. Kok kurang bersih sih? Baik Nyonya, aku pel lagi ya. Pokoknya jangan sampai tuan dan ibu mertua aku datang melihat lantainya nggak kinclong. Bila perlu, sampai wajah kamu kelihatan di lantai itu. Baik Nyonya. Oh ya, hidangannya udah siap belum? Sudah Nyonya. Kamu memang asisten rumah tangga favorit saya. Selamat datang di rumah kami, Mi. Semoga Mami betah dan nyaman di rumah kami. Ya, sayang. Gimana, Mi? Enak kan? Pasti ini buatan pembantu kamu, kan? Dari awal menikah, tidak pernah masak enak buat mertua. Mi, Anggini suka bantuin urusan kantor kami. Buat apa? Tugas dia kan ngurus kamu dan rumah. Kita kan sudah sepakat dari awal menikah, dia berhenti berkarir dan fokus ngurus kamu. Tapi apa? Dia malah banyak menggunakan jasa pembantu. Pembantu baru ya? Aisyah udah 2 tahun bekerja di rumah ini, Mi. Aisyah, ajarin nyonya kamu itu masak yang enak buat mertua. Puas kamu melihat aku dipermalukan oleh mertuaku itu? Maaf Nyonya, aku nggak ngerti maksud Nyonya apa. Dari wajah kamu aja udah kelihatan betul kamu seneng banget dipuji oleh mertuaku itu. Ingat ya, kamu jangan pernah menampakkan wajah kemenangan kamu yang menyebalkan itu lagi. Ngerti? Ada Mi lagi kamu. Anggini, gimana? Kamu masih belum hamil juga? Kami sudah cek ke dokter, Mi, dan hasilnya lusa. Paling hasilnya negatif lagi. Kamu tuh sebenarnya bisa nggak sih kasih keturunan? Atau jangan-jangan kamu ini mandul ya? Hanung dan Anggini udah memeriksakan semuanya ke dokter, Mi. Ya selama ini hasilnya baik-baik saja, Mi. Cuma Tuhan belum kasih kepercayaan sama kita. Kamu itu selalu belain dia. Mami kan udah kasih kesempatan 10 tahun. Tapi mana buktinya? Nggak ada kan? Kamu tuh anak tunggal Mami. Jadi wajar dong kalau Mami tuh punya rasa khawatir kalau kamu nggak punya keturunan. Iya, Mi. Hanung ngerti. Hanung, gimana kalau kamu nikah lagi? Siapa tahu kalau kamu nikah lagi, kamu cepat dapat keturunan. Hargain perasaan Anggini, Mi. Hanung mohon Mami jangan bicara seperti itu, Mi. Hargain perasaan. Lalu bagaimana dengan nasib generasi keluarga Pratama? Kekayaan Mami ini kelak buat anak kamu. Kalau kamu nggak punya keturunan, habislah generasi keluarga kita. Pokoknya, Mami hanya ingin keturunan dari kamu. Kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan, biar Mami yang menentukan. Makan diminum. Makasih ya. Kamu tahu, Sah, mertua aku tuh begitu pengen mempunyai keturunan. Aku nggak bisa. Dan aku beberapa kali bicara sama Mas Hanung untuk mengadopsi anak. Tapi dia nggak pernah mau. Stres banget dibuatnya.
Aku kira aku nikah dengan keluarga pertama itu hidup aku tuh akan bahagia. Tapi aku ngerasa aku nih sekarang ini tersiksa. Kamu tahu kenapa? Karena semua yang aku lakukan itu semuanya serba salah. Nyonya yang sabar ya. Iya, semoga. Iya, Sah, ada apa? Nyonya masuk rumah sakit? Oke. Saya akan segera ke sana. Sayang, sudahlah, kamu gak usah nangis terus. Yang penting operasi kamu sudah berjalan lancar dan kamu bisa sehat kembali. Aku gak rela kehilangan Rahimah aku. Andini sayang, ini sudah takdir. Rahimmu terpaksa diangkat demi keselamatan nyawa kamu. Nanti Mami akan menyuruh Mas untuk ninggalin aku. Menyuruh Mas menikah lagi. Sayang, dengerin aku. Dan aku janji gak akan pernah ninggalin kamu. Kali ini Mami tidak bisa diajak kompromi lagi. Kamu secepatnya harus menikah lagi. Tapi Mi, bagaimana dengan perasaan Anggini? Gak usah memikirkan perasaan istrimu itu. Dia itu menerima takdir dong. Kalau dia itu gak bisa memberikan keturunan buat kamu. Mi, Anggini itu baru saja kehilangan rahimnya karena penyakit kista yang dideritanya, Mi. Gak adil rasanya kalau Hanung harus menikah lagi. Mami gak peduli. Pokoknya Anggini harus menyetujui ini. Kalau gak, terpaksa kamu ceraikan dia. Maaf Mi, udah bikin Mami nunggu. Mami sengaja ngajak kamu ke sini supaya luasa ngobrol tanpa diketahui kamu. Emangnya ada apa ya Mi? Mami ngerti kamu sedang berduka. Rahimmu telah diangkat. Tapi sebagai seorang ibu, kamu juga ngerti. Mami itu sangat ingin punya cucu. Mami minta kamu merestui Hanung untuk menikah lagi. Tapi Mi, maaf Anggini. Kalau kamu tidak merestui Hanung untuk berpoligami, terpaksa Mami menyuruh Hanung untuk menceraikan kamu. Agar keluarga Pratama ada penerusnya. Sayang, kamu dari mana aja, sayang? Dokter kan bilang kamu gak boleh bergerak dulu, sayang. Apa kamu mau berpoligami? Tadi aku ketemu sama Mami. Dan kamu pasti tahu kan apa yang Mami bicarakan? Aku minta maaf. Aku ini adalah lelaki yang tak berdaya di hadapan orang tua. Tapi aku juga mohon sama kamu. Kamu mengizinkan aku untuk menuruti apa kata orang tua aku. Sebagai bukti bakti aku sama mereka, sayang. Terus, Mas mau ninggalin aku? Aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Aku rela kamu berpoligami, tapi dengan 2 syarat. Pertama, kamu boleh menikah dengan perempuan yang derajatnya ada di bawah aku. Dan aku sudah menentukan siapa perempuan itu. Kedua, hamil dan melahirkan, maka dia harus meninggalkan rumah ini dan meninggalkan anaknya di sini. Hanya dengan 2 syarat itu kamu boleh berpoligami. Siapa perempuan itu, sayang? Perempuan itu Aisyah. Aisyah? Iya, Aisyah, asisten rumah tangga kita. Karena cuman dia yang derajatnya jauh di bawahku. Aisyah, tolonglah. Karena dengan cara ini, rumah tangga aku dan Mas Hanung itu bisa terselamatkan. Tapi Nyonya, saya tidak pernah berniat apalagi bermimpi untuk menjadi istri kedua, Nyonya. Kamu tuh harusnya bersyukur. Aku udah menawarkan kamu sebagai istri kedua dari Mas Hanung. Harusnya kamu seneng dong. Tapi Nyonya, saya nggak bisa. Jadi kamu nggak mau nolong aku maksudnya? Saya ingin sekali menolong Nyonya, tapi bukan cara seperti ini. Gini aja, aku kasih waktu kamu sampai besok. Kalau kamu nggak mau nolong aku, kamu nggak akan lagi bisa kerja di rumah ini dan kamu keluar dari sini. Nyonya Anggini sengaja memilih saya untuk dijadikan istri kedua Mas Hanung. Ia hanya ingin melampiaskan dendamnya kepada Nyonya Aida dan memanfaatkan saya demi mempertahankan rumah tangganya. Kamu kenapa, Syah? Kok wajah kamu kelihatan pucat? Saya masuk ke rumah sakit. Sakit apa? Sakit jantung dan harus segera dioperasi. Operasi di jalan? Belum Tuan, tabungan saya tidak cukup. Hanya cukup untuk membayar DP-nya saja. Makanya, kalau kamu setuju dengan permintaan aku yang kemarin, selain dapat uang, dan kemudian kamu segera bisa mengoperasi ayah kamu. Gimana? Kamu mau kan? Aisyah, kamu boleh pulang untuk sementara. Untuk kamu mengurus ayah kamu. Untuk masalah biaya biar saya tahu. Tapi tentunya dengan beberapa syarat. Baik Nyonya, saya mau Nyonya. Hari ini kamu akan menikah dengan suami aku. Tapi ini hanya pernikahan sirih. Dan ingat, jangan sampai kamu menceritakan hal ini ke siapapun.
Mengerti? Bagaimana? Apakah sudah bisa dimulai? Iya, Pak Penghulu silakan menikahkan mereka. Baiklah, Saudari Aisyah, dikarenakan orang tua kamu sedang sakit keras, maka hak perwaliannya diwakilkan kepada saya. Jadi saya yang akan menikahkan kamu dengan Saudara Hanung. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja. Saudara Hanung bin Pratama, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan Saudari Aisyah binti Junaid yang Raya Bikta Lostala Tanggar Pesliwak Samnagin. Saya terima nikahnya Aisyah binti Junaid dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Rencana untuk membalas dendam pada nenek cerewet itu berhasil. Pasti ini buatan pembantu kamu kan? Dari awal menikah tidak pernah masak enak buat mertua. Aida pasti akan terkejut mendapatkan putranya menikahi seorang pembantu. Pernikahan yang indah bersama Mas Hanung. Kamu pasti akan merasakan seperti apa yang selama ini aku rasakan. Kamu pikir bisa mengalahkan aku? Hah? Pembantu seperti kamu tidak akan pernah sederajat denganku. Apa-apaan sih Anggini? Kamu menyuruh putraku menikahi pembantu? Mami mertua aku yang terhormat, sebagai baktiku terhadap Mas Hanung karena aku nggak bisa berikan dia keturunan. Masalahnya sih, aku memilih perempuan itu jadi istri Mas Hanung. Ya jelas salah lah. Kamu itu udah mencoreng nama baik dan harkat martabat keluarga Pratama. Mami, tenang aja. Nggak ada seorang pun yang akan tahu kalau Mas Hanung itu akan menikahi perempuan itu. Karena setelah perempuan itu hamil dan melahirkan, dia harus meninggalkan rumah kita dan menyerahkan bayinya sama aku. Kalau anak itu tidak bisa hamil, gimana? Ya gampang lah, tinggal diceraikan aja. Toh mereka juga hanya menikah sirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, kamu udah jadi istri aku. Mulai sekarang jangan panggil aku Tuan, oke? Baik Mas. Oh ya Mas, sebelumnya aku minta maaf. Wah, mungkin ada yang kurang berkenan atau aku sebagai istri tidak melayani dengan baik. Mas Hanung jangan sungkan-sungkan ya untuk menegur saya. Aisyah, kamu wanita soleha. Mulai hari ini aku minta kamu berhijab. Apakah kamu bersedia? Iya Mas, insya Allah aku bersedia. Berat Mbak, sangat berat. Nyonya Anggini tetap menganggap saya sebagai pembantu dan kerap cemburu bila melihat Mas Hanung mendekati saya. Halo Anggini, aku minta maaf ya tadi pagi aku buru-buru. Jadi aku gak sempat sarapan bareng sama kamu. Nggak apa-apa. Mas udah makan belum? Tadi kebetulan Aisyah yang membuatkan aku bekal. Sayang, kamu udah makan? Kenapa aku sampai keceplosan sih? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, ini aku Mas Hanung. Iya Mas, ada apa? Gimana? Bekal makan siangnya udah dimakan belum? Makanannya udah aku makan. Masakan kamu tambah enak aja sayang. Syukurlah kalau Mas Hanung suka. Aku seneng dengernya. Iyalah, aku pasti suka kok. Nanti malam kita makan malam di luar ya. Tapi Mas, Nyonya... Aisyah, kenapa sih kamu manggil Anggini Nyonya? Panggil aja dia Mbak. Ya udah gini, nanti malam Mas Hanung yang izinin kamu ke Anggini ya. Bagus ya, bukannya kerja malah main telepon-teleponan. Maaf Nyonya. Jadi Mas Hanung yang telepon. Dia bilang apa? Mas Hanung... Tuan, kamu jangan pernah panggil suami aku dengan sebutan Mas. Ya, Tuan Hanung hanya menanyakan kabar aja, Nyonya. Kamu jangan pernah mencoba untuk mencuri perhatian dari suami aku ya. Ingat ya, kamu di sini itu hanya sebagai pelampiasan Mas Hanung aja. Sampai nanti kamu bisa hamil. Lalu, tugas kamu sebagai pembantu, ya tetap jadi pembantu. Sekarang, kamu rapikan rumah dan siapin makan siang buat aku. Baik, Nyonya. Enak aja main telepon-teleponan sama suami orang.
Oh, jadi Anggini sekarang sedang hamil? Alhamdulillah, akhirnya mantu saya hamil juga. Tapi masih tetap kelihatan langsing ya, Jam. Ya mungkin karena saya nggak ada bakat gemuk kali ya ibu-ibu. Makanya saya tetap langsing walaupun lagi hamil 3 bulan. Tetap cantik ibunya. Iya ya. Saya tinggal ke belakang dulu ya. Iya. Diminum. Jangan sampai tamu-tamu aku tahu kalau kamu sedang hamil. Dan di depan tamu-tamu aku, kamu jangan mual-mual pada saat kamu melayani mereka. Iya, Bu. Iya. Terima kasih. Bikin kue ibu. Loh, kami ini bikin sendiri. Ya, kenapa dia? Mungkin dia belum sarapan kali Bu. Bu bangun. Kamu nggak usah pura-pura acting dari depan ibu. Kenapa Ibu ya? Aisyah. Bangun. Oh begitu ya Bu ya? Apa sih? Kamu tuh lelet banget sih ngepelnya. Nyonya, punggung saya sakit banget, Nyonya. Mulai deh manjanya. Kayaknya ibu-ibu hamil yang lain nggak gitu-gitu banget deh. Aduh, saya sakit, Nyonya. Ya ampun Aisyah. Ini sakit banget. Aisyah, kamu langsung masuk kamar aja. Karena kan kamu butuh bed rest sebulan. Sebulan? Emang dia siapa? Tuan Putri? Kita kan bisa cari pembantu baru. Aisyah harus fokus sama bayi ini. Halah, terserah kamu aja lah Mas. Aku istirahat beberapa hari aja udah cukup kok, Mas. Alhamdulillah, aku kan ngelahirinnya secara normal. Jadi insya Allah bakal cepet juga pemulihannya. Gak usah kamu paksain. Bayi ini selalu butuh kamu di dekatnya sayang. Kamu udah berjuang untuk melahirkan bayi ini. Dia tampan. Semoga kelak dia menjadi anak yang soleh. Amin. Kayak aku banget ya. Ya sayangnya. Hancur, Mbak. Saya benar-benar hancur. Seorang ibu yang dipisahkan dengan anaknya sama seperti kehilangan separuh nyawanya. Hari-hari saya terasa berat ketika harus menahan rindu. Aisyah, sini. Kamu duduk sini. Iya. Mulai hari ini, kamu tinggal di kontrakan yang sudah saya sewakan untuk kamu. Tapi Nyonya, bagaimana dengan Alif? Bagaimana dengan pekerjaan saya, Nyonya? Ya, Ali tetap tinggal di sini. Kalau soal kerjaan, aku bisa kasih kamu modal kok. Kamu boleh jualan apa aja, terserah kamu. Yang penting, kamu nggak perlu kesini lagi. Tapi Nyonya, Alif tuh masih sangat kecil. Dia masih butuh sentuhan saya, Nyonya. Sudahlah Aisyah, kamu nurut aja lah. Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mau nurut sama perintah kami atau kamu nggak akan pernah lihat anak kamu lagi. Jangan pisahkan aku dengan Alif. Oke, kamu boleh sebulan sekali tengok Alif di sini. Tapi itu hanya sesaat. Dan tidak ada lagi kamu kesini. Dan awas aja kamu sampai mengadu hal ini sama Mas Hanung. Nanti aku akan bawa Alif pergi dan kamu nggak akan pernah lihat Alif lagi. Baiklah, saya akan melakukan apa saja buat Nyonya. Asal saya masih bisa ketemu sama Alif. Maafin Ibu, nak. Maafin Ibu, kita tidak bisa bersama lagi. Ibu tahu ini sangat berat, nak. Alif, kamu Alif Pratama kan? Kata papa aku nggak boleh ngobrol sama orang asing. Aku ini bukan orang asing. Tapi aku nggak kenal. Alif, aku ini Alif, ayo kita pulang. Kamu? Mas Hanung, aku ini Aisyah. Dan bagaimana kamu bisa tahu sekolah Alif di sini? Bertahun-tahun aku mencari Alif, Mas. Kamu tega, kamu udah misahin aku sama Alif, Mas. Tahun-tahun aku kesiksa menahan rindu gak bisa bertemu sama Alif. Untung Tuhan masih baik sama aku. Aku masih diizinkan untuk bertemu sama Alif. Papa dia siapa? Bukan siapa-siapa. Mas, aku mohon, Mas. Mas Hanung. Aku mohon, Mas. Mas Hanung. Mas Hanung. Mas. Kenapa ini? Mas, badannya panas sekali, Mas. Gimana kondisi putra saya? Alif saat ini harus menjalankan perawatan yang sangat intensif. Baiklah dok, sepertinya saya akan membawa Alif untuk berobat keluar dok. Iya Pak, semoga itu adalah hal yang terbaik untuk Alif. Iya, mari saya antar dok. Iya.
Pa. Besok kita mau berobat ke Singapura. Apakah ibu yang aku temui di depan sekolah adalah ibuku? Matanya sama seperti mata Alif. Wajahnya juga. Apa benar dia ibunya Alif, Pa? Alif, sayang, kamu harus sehat dulu ya. Alif mau bertemu dengan dia, Pa. Kalau kamu udah sembuh, Papa akan nemenin kamu sama ibu kamu. Benar ya, Pa? Sekarang kamu bobo lagi ya. Aisyah, ternyata ia mengenal. Meskipun sudah bertahun-tahun aku memisahkanmu darinya, ia tetap mengenalimu sebagai ibunya. Mana Alif? Aku udah bilang sama kalian suruh bawa Alif. Duduk, Pak. Mana Alif, Mas? Kenapa kalian diem? Ini uangku udah cukup untuk membayar utang-utang ke kalian. Jadi kalian gak bisa menghalangiku lagi untuk bertemu sama Alif. Aisyah, kami ini gak butuh uang kamu. Lalu apa? Kalian tega memisahkanku dengan anak kandungku. Kamu gak akan pernah bisa ketemu Alif lagi. Kenapa? Kalian besar melarangnya. Alif sudah meninggalkan kita semua. Kalian pasti bohong kan? Nah, aku gak bisa cari-cari Alif lagi. Mas mau memisahkan aku dengan Alif. Aisyah, Mas Hanu gak bohong. Alif itu mengidap tumor di otaknya. Terus dia gak mampu bertahan. Sehingga akhirnya tinggalkan kita untuk selama-lamanya. Alif, kenapa kamu tinggalin ibu, nak? Dia maafkan kita, Aisyah. Kamu tahu, di saat-saat terakhirnya dia, yang dia panggil ibu itu siapa? Itu nama kamu. Mungkin itu yang terbaik untuk Alif. Semoga Alif tenang di sisinya. Cinta seorang ibu sepanjang masa. Ia tetap bertahan dalam hatinya meski kehidupannya perih penuh cobaan. Tak ada cinta yang sebesar cinta ibu pada anaknya. Dan tak ada pengorbanan yang sebanding dengan apa yang dilakukan seorang ibu untuk buah hatinya. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Berlabuh dalam kehancuran.